لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita luruskan niat duduk bersama di majelis ilmu bersama-sama untuk mendalaburi ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, sekaligus duduk untuk menunggu sholat berikutnya, sholat isya. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar duduknya kita di sini ditulis sebagai amal soleh yang akan berberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, barangkali ada yang ingat kita masih di surat Al-Jin ayat yang keberapa? Terakhir 7. Ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya, ayat ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan sesungguhnya mereka, yaitu jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan mengutus atau membangkitkan seorang Rasul pun. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayat ini menjelaskan bahwa dulu pada awalnya, sebagaimana yang diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dulu pada awalnya kalau ada manusia yang singgah di suatu tempat, apalagi zaman dulu itu banyak kafilah. Tahu kafilah ya? Satu rombongan di mana mereka ketika kemalaman ya harus istirahat di tempat itu, mendirikan tenda. Tidak seperti saat ini. Kemalaman ada hotel, ada losmen, penginapan. Zaman dulu ya, naik unta, naik kuda, rombongan satu kafilah dalam satu safar.
Ketika kemalaman, maka mereka otomatis bermalam di tempat itu. Nah, jin-jin yang ada di tempat tersebut, entah di lembah, entah di gurun, entah di gunung, itu takut pada lari. Ya, jadi jin-jin yang tinggal di situ lari disebabkan karena ada manusia, ada kafilah orang-orang yang datang, ya mampir singgah untuk bermalam istirahat di situ, lari. Akan tetapi ketika suatu saat dalam satu rombongan itu ada yang minta perlindungan. Kalau orang kita yang kulon wun, derek langkung, apalagi biasanya, amin, atau bunyikan klakson, ya, artinya minta perlindungan kepada penunggu penguasa tempat tersebut. Akhirnya yang tadinya jin itu takut kepada manusia, sekarang sebaliknya, jin merasa dihormati, dimuliakan, disegani. Akhirnya justru jin ini yang nanti menakuti manusia, sehingga manusia semakin nanti minta perlindungan kepada jin. Ini jamaah. Makanya Allah berfirman di ayat ke-6, wa annahu kana rijalun minal jin minal ins. Sesungguhnya ada rijal, laki-laki, ya, banyak ya, bentuknya jamak, jadi beberapa laki-laki minal ins, dari golongan manusia, ya'udzuuna birijali minal jin. Mereka minta perlindungan kepada laki-laki minal jin, dari golongan jin. Fazaduhum rohaqa. Maka mereka jin-jin ini membuat manusia, membuat mereka rohaqa, bertambah melakukan dosa. Apa itu? Manusia semakin minta perlindungan, minta perlindungan. Maka rohaqa di sini di antara tafsirnya adalah ya isman, yaitu dosa. Semakin manusia melakukan dosa, bahkan dosa besar, syirik, minta perlindungan kepada jin. Dan ternyata tidak zaman dulu sampai sekarang. Ini baru kemarin, hari Kamis sore, ya, habis sholat asar, ada orang datang. Semalam jam 1 malam. Jadi dia ngobrolnya asar ya, kemarin hari Kamis. Jadi dia cerita anaknya kerja di Kalimantan, di pertambangan. SOP-nya kalau hujan besar, dia bawa truk besar, kontainer. Kalau hujan besar, itu SOP-nya harus berhenti dimanapun itu, tidak boleh dilanjutkan karena beresiko. Kalau melanggar itu kena ya, SP. Itu pas jam 1 malam, hujan besar di tengah hutan itu, di Kalimantan. Dia sendirian, tidak ada kena. Ya. Itu tetangga saya rumahnya. Ya, hujan besar di tengah hutan. Tahu sendiri jalannya gimana ya di Kalimantan, tengah hutan. Akhirnya berhenti jam 1 malam. Nah, ketika berhenti, istirahat, tidak keluar, masih di joknya, di truk itu. Truk yang besar ini goyang-goyang. Joknya itu maju mundur. Jadi ada yang usil gitu. Akhirnya dia telepon bapaknya, yang bawanya sepait tangga saya. Suruh ngancani, maksudnya ngancani teleponan gitu biar ada.
takut gitu. Dia cerita bapaknya, memang ketika training dulu, ya dalam trainingnya disebutkan bahwa di antara kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi, ya, adalah seperti itu. Di tengah jalan ada gangguan ini dan itu. Ada yang berikan saran, ya harus mengucap, ya minta ini, minta itu, ya, harus bunyikan klakson. Ya, ketika di training ini, saya bilang tidak boleh, itu jadi syirik. Ya minta tolong sama, ya jadi syirik. Apa yang harus dilakukan? Minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Di antara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dalam hadis yang sahih, ya, apabila singgah di suatu tempat, ya, apalagi tempat asing, entah di hutan, entah di gunung, entah di laut, entah di hotel, maka diperintahkan untuk membaca doa a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bisa dibaca 3 kali. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna min syarri ma khalaq, dari seluruh kejahatan yang Allah ciptakan. Entah kejahatan dari makhluk halus, dari jin, entah kejahatan dari makhluk hewan berbisa, apa saja yang itu akan membahayakan. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta perlindungan kepada Al-Qawi, zat yang maha kuat, yang tidak ada yang bisa mengalahkan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bukan minta perlindungan kepada makhluk yang lemah. Ya. Jadi hal seperti ini tidak terjadi di zaman dahulu, tapi saat ini pun masih ada. Ketika melewati tempat-tempat yang dianggap angker, ya, dia bunyikan klakson, ya, atau mengucapkan ucapan misalnya derek langkung, amin, apalagi dan seterusnya, waliyadu billah. Ini tidak diperkenankan jamaah, dan ini bisa masuk dalam kategori syirik, merupakan dosa besar. Dan ayat ini menunjukkan juga bahwa jin itu juga berjenis kelamin. Disebut rijal. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Disebut rijal. Rijal itu jamak dari rajul. Rajulun jamaknya rijalun. Di ayat ini disebut rijalun minal ins dan rijalun minal jin. Berarti yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak hanya manusia saja, tapi juga jin. Makanya ada jin yang cinta dengan perempuan manusia. Sebaliknya ada laki-laki, ya, cinta sama perempuan dari golongan waliyadu billah. Nah, biasanya kalau kesurupan yang disebabkan karena mahabbah, adanya cinta dari jin, ini susah, ya, karena sudah kagum cinta dengan perempuan yang dia sukai, ya, merasa berat untuk meninggalkan perempuan tersebut. Nah, jadi fazaduhum rohako, maka jin-jin ini menambah rohako, menambah dosa kepada manusia tersebut. Maknanya apa? Menambah manusia ini semakin
minta perlindungan terus kepada jin tersebut. Ya. Ada juga rohaqah di mana yaitu khaufan, takut. Akhirnya jin-jin itu menambah rasa takut kepada manusia. Yang tadinya jin itu takut pada manusia, kebalik. Dengan sebab itu akhirnya ya, jin tidak lagi takut pada manusia. Malah senang, kadang diberi sajen. Itu nambah apa namanya? Nyingkrak apa bahasanya? Apa bahasa kita itu? Betul ya? Betul, nambah nyingkrak gitu. Wah, ini lihat jinnya ini. Ya, nambah nyingkrak. Ya. Ibnu Katsir menyebutkan di kitab tafsirnya sebuah riwayat qala Ibnu Abi Hatim berkata, lalu beliau menyebutkan sanadnya, ini panjang. An Kirdam bin Abi Sa'ib Al-Ansari qal kharajtu ma'abi minal Madinah fi hajjatin. Kata Ibnu Abi Sa'ib Al-Ansari, dia mengatakan, aku keluar bersama ayahku dari Madinah fi hajatin, untuk suatu hajat keperluan. Wa dzalika awwalu ma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Fa awanal mabit ila ra'i ghanam. Ya, lalu kami pun nginep. Ya. Di ra'i ghanam, penggembala kambing. Ya, seperti kita ada hotel, kita ada penginapan dulu. Ya di mana? Ya, numpang di rumah orang gitu. Ya, kadang-kala di Badui itu ya di gubuk-gubuk buat apa namanya? Istirahat untuk gembala, onta atau kambing. Nginep di situ. Falamma intasafal lailu jaa dhi'bun. Lalu ketika di tengah malam datang seekor serigala. Fa akhadha hamlan minal ghanam. Menerkam anak kambing cempe. Di tengah malam datang serigala menerkam anak kambing. Fa watabar ra'i faqal. Maka penggembala ini pun langsung loncat sambil mengucapkan, ya amiral wadi, wahai penguasa lembah ini, lepaskanlah ya, anak kambing. Fanada munadin la nara. Lalu ada suara, terdengar suara yang menyeru. Yaqulu, suara ini mengatakan, ya Sarhan arsilhu, wahai Sarhan, lepaskan anak kambing itu. Jadi serigalanya namanya Sarhan. Nah, punya anak jangan dari Sarhan ya. Ya Sarhan arsilhu, wahai Sarhan, lepaskan anak kambing itu. Fa'atal hamla yastaddu hatta dakhala fil ghanam lan tusibhu katmah. Lalu dilepaskan. Anak kambing itu pun kembali masuk ke rombongan kambing-kambing milik penggembala itu. Wa anzalallahu ta'ala ala rasulihi di Mekah, dan Allah menurunkan ayat kepada rasulnya di Mekah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi peristiwa tadi lalu Allah turunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada laki-laki dari manusia minta perlindungan kepada laki-laki dari
jin, maka jin-jin ini menambah takut dan menambah dosa kepada mereka manusia. Tadi Ra'il Ghanam tadi dia menyeru minta perlindungan kepada penunggu penguasa lembah tersebut. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi ini dihindari. Kita sudah bertauhid kepada Allah Ta'ala, jangan sampai kemudian minta perlindungan kepada jin. Ini termasuk dosa besar, termasuk syirik. Minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza sa'ala fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta, mintalah kepada Allah. Apabila kamu minta tolong, mintalah kepada Allah. Dan ini ajarkan pada anak-anak kita. Bukankah Nabi SAW mengajarkan juga kepada Ibnu Abbas yang masih anak-anak, masih hulam, masih bocah, diboncengkan di belakang keledai atau di belakang onta. Di antara yang diajarkan adalah apabila kamu minta, mintalah kepada Allah. Apabila kamu minta tolong, mintalah kepada. Baik, kemudian ayat berikutnya wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Sesungguhnya mereka dhannu, meyakini. Jadi dhan di sini maknanya adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala wa annahum dhannu, sesungguhnya mereka menyangka atau meyakini kama dhanantum, sebagaimana kamu menyangka. Maksudnya adalah sebagaimana orang-orang kafir Quraisy. Masih ingat kan ayat ini dibacakan Nabi kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy. Kan ini Makkiyah. Turun di Mekah. Turun kepada Nabi sebelum beliau hijrah ke Madinah. Kan qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban. Kan Nabi diperintah oleh Allah Ta'ala, katakan wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku, uhiya ilayya. Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang Quraisy. Katakan kepada mereka orang-orang Quraisy, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada nafara minal jin, ada sekumpulan jin. Nafar itu antara 3 sampai 10. Sekumpulan jin yang mereka mendengarkan Al-Qur'an. Dan mereka takjub dengan Al-Qur'an. Masih ingat tafsir kemarin? Mereka jin takjub, kenapa kalian manusia orang-orang Quraisy tidak mau takjub, tidak mau beriman kepada Al-Qur'an? Sedangkan jin saja mereka takjub dengan Al-Qur'an. Nah di ayat yang ke-7 tadi wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Sesungguhnya mereka jin ini menyangka sebagaimana persangkaan kamu, yaitu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun. Ini jamaah. Dikira Allah Ta'ala tidak mengutus seorang rasul. Padahal hakikatnya tidak demikian. Kemudian ayat yang ke-8, wa anna lamasnas samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami, wa anna, dan sesungguhnya kami, lamasnas samaa'a, telah mencoba
menyentuh langit. Ya, lama sayal masuk itu menyentuh. Maksudnya, ya kami di sini adalah para jin. Sesungguhnya kami, ya, telah mencoba untuk menyentuh langit. Maksudnya untuk naik ke langit. Dekat sekali dengan langit sampai di cara menyentuh. Maksudnya untuk apa? Untuk nguping berita langit. Apa-apa yang terjadi nanti peristiwa di bumi ini, ya, di kuping. Ya. Fawajadnaha, maka kami mendapatinya, itu mendapati langit tersebut muliat, penuh harosan. Haros dari haris artinya satpam, penjaga. Harosan jadidan, penuh dengan penjaga-penjaga yang syadidan, yang kuat. Wazuhuba, dan suhub, yaitu panah-panah api dari bintang itu untuk lempar panah. Jadi dijaga oleh malaikat, dan juga ada panah-panah api. Wa anna kunna naq'udu minha, dan sesungguhnya kami dulu ini sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kata jin. Dan sesungguhnya kami dulu naq'udu, duduk, minha, duduk di beberapa tempat di langit, ya, maqaidah, ya. Beberapa maqaid jamak dari maq'ad, yaitu bangku, tempat-tempat duduk. Jadi kata para jin, sungguhnya kami dulu ya duduk di tempat-tempat, ya, di langit, lisam'i, untuk, ya, mendengar, maksudnya mendengar berita-berita langit. Mayyastami'il ana, maka sekarang, al-an, ya, maka sekarang barang siapa yang mencoba untuk mendengar berita langit tersebut, yajid lahu shihaban rasada, pasti dia akan mendapatkan atau menjumpai panah api yang mengintai, yang mengejar dia. Wa anna la nadri, dan sesungguhnya kami tidak mengetahui, asyarrun urida biman fil ardi, sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan langit tersebut, ya, kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang-orang yang di bumi, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataukah Rabb mereka, yaitu Allah, menghendaki kebaikan bagi mereka. Jadi begini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi dulu sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para jin itu mudah sekali untuk nguping berita-berita. Makanya dulu sering kejadian seperti Fir'aun, ya, punya dukun, nanti, ya, kekuasaanmu itu akan hancur oleh apa? Ya, laki-laki yang mana lahir, ya, Pak, di wilayah, di daerah kekuasaan. Makanya setiap perempuan yang hamil jaga, kalau yang lahir laki-laki sembelih, dibunuh. Kenapa Fir'aun melakukan hal itu? Ada dukun yang mencuri berita dari langit bahwa kekuasaan Fir'aun akan tumbang.
Tapi ternyata ada yang lolos, yaitu bayi yang namanya Musa. Ketika melahirkan, ibunya ketakutan, ya, ketakutan, takut diketahui lalu dibunuh. Akhirnya dimasukkan ke, kalau kita bahasanya pong itu, terus dilempar ke sungai. Dia berharap nanti selamat, ada yang mau. Ternyata sungai itu tembus ke istananya Fir'aun. Ditemukan oleh Asia, istrinya Fir'aun, di mana Asia dan Fir'aun ini tidak punya anak. Melihat bayi yang mungil, yang lucu, dia minta sama Fir'aun supaya dipelihara. Coba bayangkan, dipelihara sama Fir'aun sampai besar-besar. Yang kelak nanti Asia sendiri beriman kepada Musa, mengikuti dakwahnya Musa, sehingga disiksa sampai mati oleh Fir'aun. Seterusnya Musa dengan Bani Israelnya, seterusnya nanti akan menumbangkan Fir'aun. Diawali dari apa? Jadi dulu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, itu dengan mudahnya jin-jin itu mencuri berita. Dia naik ke langit, dia jenjang terus dari atas memberitahukan yang di bawahnya lagi, bawahnya memberitahukan bawahnya lagi, terus sampai ke telinga. Nah, suatu saat mereka, para jin ini kaget. Tiba-tiba hal aneh terjadi. Di langit ini banyak lemparan-lemparan syihab, panah-panah api dari bintang. Lalu iblis pun merintahkan tentaranya, pasukannya, cari berita, cari informasi. Kenapa ini terjadi? Ada apa? Mesti ada sesuatu terjadi. Dikirim ke timur, ke barat, seluruh. Kita tahu bahwa jin ini punya kecepatan luar biasa. Antum ingat bagaimana Ifrit berkata kepada Nabi Sulaiman? Kata Ifrit, ya Sulaiman, aku mampu memindahkan singgasana Ratu Saba yang dikenal dengan Ratu Bilqis. Di mana Saba itu? Saba di negeri mana? Yaman. Nabi Sulaiman di mana? Di Irak atau Palestina? Afwan. Palestina. Sudah beda negara. Kata Ifrit, sebelum engkau bangkit dari singgasanamu, sudah nyampe. Sekarang zaman teknologi canggih, tidak ada yang bisa. Secepat apapun itu pesawat bisa memindahkan singgasana dari Yaman ke Palestina. Jin Ifrit mampu, tapi masih bisa dikalahkan oleh ahli ilmu. Dia mengatakan, sebelum mata engkau berkedip wahai Nabi Sulaiman, aku bisa memindahkan. Tetap nyampe ya. Jadi iblis mengirim ke seluruh penjuru pelosok bumi ini, ke timur, ke barat, mencari informasi apa yang terjadi gerangan. Kenapa tiba-tiba langit penuh dengan syihab? Tidak seperti sebelumnya. Tidak seperti sebelumnya. Nah, ada nafaran minal jin, sekelompok jin. Disebutkan ada yang 7 mengatakan nafar itu sekelompok antara 3 sampai 10. Itu namanya nafar. Jadi orang Arab kalau nyebut nafar
artinya rombongan, itu jumlahnya antara 3 sampai 10. Itu dalam bahasanya nafar. Disebutkan ada 7 jin. Ya. Itu mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membaca Al-Quran di waktu sholat subuh bersama sahabat. Dia mendekat sampai dekat dengan mulutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi nggak tahu. Maka Nabi tidak tahu. Takjub sekali dia dengan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun beriman, sebagaimana Nabi sebelumnya kita baca. Mereka pun lapor kepada iblis bahwa di Mekah ini ada seorang yang baca Al-Quran. Kata iblis karena hari ini, dan beriman. Sebagiannya tidak beriman, kafir. Nabi tidak tahu. Baru tahu ketika Allah berfirman, memberitahukan, qul uhiya ilaika annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban. Katakan Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sekelompok jin mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka jin ini berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Jadi ketika Nabi sedang sholat baca itu, dia tidak tahu kalau ada jin. Ternyata bahkan dekat disebutkan dalam doa itu, dekat sekali dekat dengan dagunya Nabi SAW. Saking ingin mendengar nikmatnya bacaan Al-Quran. Nah, ini kita manusia kadang-kadang tidak seperti itu. Tidak bisa takjub dengan Al-Quran, merasa tidak betah untuk membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Kalau jin saja seperti itu, harusnya kita lebih dari itu, kan? Ya nanti sebagiannya beriman, sebagiannya tidak. Nah, makanya tadi turun di ayat wa anna lamasna sama sampai akhir. Sungguhnya kami, kata jin, berusaha untuk mengetahui rahasia langit. Itu mereka naik ke langit. Tapi ternyata didapati di langit banyak penjaga dan syihaban. Harasan syadidan wa suhuba. Penjaga yang kuat dan juga panah-panah api. Padahal sebelumnya mereka bisa leluasa duduk di tempat-tempat di langit ini untuk mencuri berita, untuk nguping. Ini Masya Allah. Jadi Allah Ta'ala menjaga Al-Quran, menjaga melalui diantaranya di langit ini ada penjaga dan juga syihab. Nah, bisa itu? Betul, silakan azan dulu.
Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita lanjutkan. Ayat yang ke-10, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Sungguhnya kami tidak tahu apakah keburukan yang diinginkan untuk orang-orang yang ada di bumi, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataukah Rabb mereka yaitu Allah Ta'ala menginginkan petunjuk untuk mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini jin punya adab. Masya Allah, ucapannya bagus. Apa itu? Keburukan tidak dinisbatkan, tidak disandarkan kepada Allah, tapi yang disandarkan kepada Allah adalah kebaikan. Lihat sini. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardh. Sungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang diinginkan bagi penduduk bumi ini. Maksudnya apa? Maksudnya langit dijaga dan adanya panah api sehingga jin ini tidak bisa mencuri berita di langit. Ya. Lalu jin mengatakan, apakah seperti itu? Jinnya mengatakan, kami tidak mengetahui. Apakah hal itu, bahwa langit dijaga seperti itu, merupakan keburukan bagi orang-orang yang di muka bumi ini? Karena khawatir nanti menjadi kiamat. Makanya dulu orang-orang musyrik ini, mereka melepas ternaknya dan ketika melihat langit itu banyak sihab panah-panah api. Khawatir langit akan hancur, akan runtuh. Sehingga ada yang mengatakan, lihat, kalau nanti bintangnya masih utuh di tempatnya, berarti langit masih utuh, tidak akan hancur. Tapi kalau bintangnya sudah pindah, berarti alamat akan hancur. Ternyata dilihat bintangnya masih utuh. Maksudnya dengan banyaknya panah api di langit itu, apakah
itu keburukan bagi orang-orang di bumi, jatuhnya meteor, kalau kita sebut meteor. Nah, di sini tidak disebutkan kepada Allah Ta'ala. Keburukan tidak disebutkan kepada Allah. Kami tidak tahu apakah keburukan yang dikehendaki untuk penduduk bumi ini am arada bihim rabbuhum rasyada, ataukah Rabb mereka yaitu Allah menghendaki, menginginkan kebaikan untuk mereka. Nah, ketika kebaikan disandarkan kepada Allah Ta'ala, ini merupakan adab. Ya. Karena hakikatnya semua perbuatan Allah adalah baik. Tidak ada perbuatan Allah Ta'ala yang buruk. Ya, buruk itu hanya dari asar, itu pengaruh atau dari pandangan kita. Ya. Sakit, Allah menetapkan si fulan sakit atau menetapkan adanya bencana alam. Tidak boleh dinisbatkan bahwa Allah itu berbuat buruk dengan menurunkan bala misalnya. Semua perbuatan Allah baik. Buruk dilihat dari pengaruhnya, artinya adanya musibah tersebut. Tapi hakikatnya di situ banyak hikmah. Orang kembali bertobat misalnya, ya. Yang bersabar akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, intinya jamaah bahwa di ayat yang 10 ini, ya, jin ucapannya ini menunjukkan memiliki etika yang bagus. Bahwa ketika keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah, ketika kebaikan dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Dan jin tidak tahu apakah adanya langit ini banyak syihab, panah-panah api itu merupakan keburukan bagi penduduk bumi, ataukah Allah menghendaki kebaikan untuk mereka penduduk bumi. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Lalu jin teruskan, masih mengatakan, ya. Wa anna, dan sesungguhnya kami, minna, di antara kami, as-salihun, ada yang soleh. Ini kata jin. Ya. Wa anna minna salihun. Mereka jin berkata, sesungguhnya di antara kami ada yang soleh. Wa minna duna dzalik, di antara kami juga ada yang tidak soleh. Jadi sama seperti manusia. Ada baik, ada buruk. Ya. Kunna tara'iqa qidada. Kami ini menempuh jalan yang berbeda-beda. Ya. Ya, tara'iq muta'addidah, menempuh jalan yang bermacam-macam, berbeda-beda. Wa ara' mutafarriqah, dan juga pendapat-pendapat, keyakinan-keyakinan yang berbeda-beda. Ya. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid, Ibnu Abbas dan juga Imam Mujahid berkata, kunna tara'iqa qidada, ay maksudnya adalah minal mu'min wa minal kafir. Di antara kami, kata jin, ada orang mukmin, wa minal kafir, di antara kami juga ada yang kafir. Sama seperti manusia. Ya. Wa qala Ahmad bin Sulaiman An-Najjad fi amali hadatsana Aslam bin Sahal, dan seterusnya dengan sanadnya sampai hadatsana Abu Muawiyah qal, Abu Muawiyah berkata, hadatsana Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah qala, dia berkata, sami'tul A'mas yaqulu taruhu ilaina jinniyun faqultu lahu. Aku mendengar Imam Al-A'mash, para ulama generasi tabi'in atau tabi'in. Aku mendengar Imam A'mas berkata, ada seorang jin datang kepada kami, faqultu lahu, maka aku pun berkata kepadanya. Masyaallah. Jin datang ditanya gitu. Kalau jin datang antum mana? Kabur. Jurus mustika, musti kabur.
Ini, jadi para ulama dulu seperti itu. Ya, Masya Allah. Cuma juga sahabat seperti ya, Ka'ab bin Malik, ya, Abu Hurairah, dan yang lain. Ada jin diajak ngobrol, tanya gitu, berani. Fakultu lahu kata Mas, aku berkata kepadanya, ma butu'am ilaikum, makanan apa yang paling kamu sukai? Ya. Faqala al-arus. Jin ini menjawab, nasi. Waduh, suka nasi. Lihat ini di tafsir Ibnu Katsir. Faqala al-arus. Jinnya jawab nasi. Qala fa'atainahum bihi. Kami pun memberikan kepadanya nasi. Faja'altu aral luqma tarfa' wa la ara ahadan. Maka aku pun melihat ya, nasi ini kayak ada dimakan ya, walau ara ahadan, tapi aku tidak melihat seorang pun. Jadi nasinya itu di piring itu kayak di awang-awang gitu, jalan gitu, ada yang makan tapi tidak kelihatan. Fakultu, maka aku pun bertanya lagi. Nah, kalau aku sudah kabur nih, ada nasi, ada yang orangnya tidak kelihatan. Ya, jadi apa namanya kayak naik ya, nasinya di awang-awang. Ada yang makan tapi tidak kelihatan yang makan. Ya. Imam Ahmad tanya lagi. Fakultu fikum man hadhil ahwa allati fina. Di antara kalian wahai jin, adakah orang-orang ahli ahwa? Ahlul ahwatnya mengikuti ahwa nafsu, itu ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah disebut ahlul ahwa karena ahlul bid'ah itu tidak mengikuti dalil, tapi mengikuti pemikiran hawa nafsunya. Nah. Alatifina, seperti yang ada pada kami manusia. Jadi Imam A'mash bertanya pada jin, apakah di kalangan kalian itu ada ahli bidah, ahli ahwa seperti ya di kalangan kami? Qala na'am. Jin jawab iya. Fakultu, maka aku pun bertanya lagi. Imam A'mash bertanya lagi. Famar rafidah fikum. Lalu bagaimana rafidah yang ada pada kalian? Tahu rafidah ya? Rafidah ini Syiah rafidah yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang mereka meyakini memiliki Al-Qur'an ya lebih tebal daripada Al-Qur'an kita. Karena mereka meyakini ya Al-Qur'an kita hanya masih sepertiga. 2/3-nya ada di mereka. Kata Imam A'mash tentang Rafidah yang pada kalian ini. Qala, maka jin mengatakan syarruna. Rafidah itu adalah yang paling jelek, paling buruk yang ada pada kami. Aradtu hadal isnad ala Syekhin al-Hafidz Abil Hajjaj al-Mizzi. Aku menyampaikan isnad kisah ini kepada syekh kami, kata Ibnu Katsir, yaitu Al-Hafidz Abul Hajjaj al-Mizzi. Imam al-Mizzi seorang ahli hadis. Beliau gurunya Ibnu Katsir sekaligus mertuanya beliau. Jadi Ibnu Katsir itu dinikahkan dengan putrinya Imam Al-Mizzi, seorang ahli hadis luar biasa. Ibnu Katsir ini dinikahkan dengan putrinya Imam Al-Mizzi, gurunya. Jadi Imam Al-Mizzi gurunya Ibnu Katsir. Dan sanad tadi ya disampaikan kepada Imam Al-Mizzi, kepada gurunya
Imam Ibnu Katsir. Faqala Imam Al-Mizzi mengatakan hadza isnadun sahih ilal A'mas. Ya, sanad ini sahih sampai kepada Imam Al-A'mas. Jadi pernah terjadi dialog Imam A'mas dengan jin. Bahkan menanyakan, apakah ya di golongan kalian, golongan jin ini ada juga ahli bidah, ahli ahwa? Katanya iya. Ditanya sama Rafidhah, kata jin Rafidhah ini paling jelek, paling buruk. Ya, artinya sama juga dengan kita. Ahli bidah paling buruk adalah Rafidhah. Banyak dustanya, banyak bohongnya, ya, mencaci maki orang-orang yang mulia, para sahabat, termasuk mencaci maki istri Nabi di antaranya Aisyah. Wal iyadu billah, kita berlindung pada Allah Taala. Ini, jadi wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik. Ya. Sesungguhnya di antara kami, kata jin, ada yang saleh, ada juga yang tidak saleh. Kunna tara'iqa qidada. Kami ini menempuh tara'iq, ya, jalan-jalan yang bermacam-macam, berbeda-beda. Kata Ibnu Abbas, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang ahli sunnah, juga ada yang ahli bid'ah. Ya, jin seperti manusia, karena jin juga terkena taklif. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Ya, sehingga jin ini golongannya seperti manusia. Ada mukmin, ada kafir. Ada ahlu sunnah, ada ahlu bid'ah. Ada ahlu ta'ah, ada maksiat. Makanya di ayat ke-11 ini Allah berfirman, ya, memberitahukan ucapannya jin, wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik wa kunna tara'iqa qidada. Makanya di antara adab ketika meruqyah ini perlu diperhatikan, jinnya ini muslim atau kafir. Kalau muslim ya ditanya, ya, kenapa mengganggu masuk gitu kan. Ya. Disebabkan bisa jadi karena manusianya membolimi jin tersebut, akhirnya dia marah. Jadi karena memang jinnya membolimi manusia tersebut awalnya. Nah, diingatkan ketika dia muslim, dia beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingatkan bahwa ya, masuk ke tubuh manusia mengganggu ini kezaliman. Jadi ingatkan ini perbuatan dosa. Dia harus takut pada Allah Taala. Jadi perintah untuk keluar. Gitu. Nah, kalau kafir, ya, diminta supaya dia bertobat untuk masuk Islam dan seterusnya. Ya. Ini termasuk daripada dakwah. Jadi meruqyah ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala tidak sekedar penyembuhan, tapi juga ada dakwah. Ya, ada dakwah. Bisa menjihad. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa meruqyah termasuk jihad. Kenapa? Berperang melawan syaitan, melawan jin yang jahat. Di sisi yang lain di situ juga ada dakwah. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Sampai ayat 11, insyaallah lain waktu kita bisa sambung lagi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Benarnya dari Allah Ta'ala, semoga jadi ilmu bermanfaat. Salahnya dari saya pribadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni saya dan Bapak Ibu sekalian. Masih ada sisa waktu, barangkali ada hal-hal yang disampaikan. Silakan. Baik, ya, ada pertanyaan, ya, bahwa din agama ini tingkatnya 3. Ya. Islam, iman, ihsan. Yang paling rendah itu Islam, mengerjakan, ya, tunduk pada Allah Ta'ala dengan mengerjakan amal-amal lahiriah, sholat, puasa, dan seterusnya. Ya. Kemudian naik iman, ya, naik iman. Itu mengimani rukun iman yang 6.
setiap mukmin pasti muslim, tapi tidak setiap muslim itu mukmin. Jadi pahami ya? Setiap mukmin pasti muslim. Orang yang beriman pasti dia muslim berislam, pasti dia sholat, pasti dia puasa. Tapi orang yang muslim, dia sholat, dia puasa, belum tentu mukmin. Jadi dia munafik. Separuh wajah saja. Dia ikut sholat supaya diakui bahwa dia seorang mukmin. Padahal dia munafik misalnya. Gitu ya. Nah, tingkatan tertinggi adalah ihsan. Tingkatan tertinggi adalah ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika tidak, ya, engkau harus yakin bahwa Allah melihatnya. Yang pertama, menumbuhkan mahabbah. Kita beribadah kepada Allah seakan kita melihat Allah. Yang kita cinta, ingin mempersembahkan ibadah sebaik mungkin kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, memunculkan khauf, rasa takut. Kenapa? Kita meyakini Allah melihat kita. Itu. Lalu apakah jin juga tingkatan seperti itu? Sama. Jin sama. Ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang muhsin, ada yang berislam, ada yang beriman, ada yang ihsan. Ya. Lalu tingkatan takwa di mana? Nah, sekarang definisikan dulu itu takwa. Apa itu takwa? Jadi mengerjakan perintah Allah Ta'ala, ya, dengan cahaya dari Allah Ta'ala, yaitu jadi mengharapkan pahala dari Allah, dan meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, ya, karena takut akan Allah Ta'ala. Ini di ihsan. Ya, tingkatan takwa, ya, adalah di ihsan. Makanya banyak sekali ayat Al-Quran menyebutkan bahwa surga ini diwarisi oleh orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi jin juga sama seperti manusia. Ya, ada yang Islam, ada yang iman, ada yang ihsan. Nah, kita berusaha untuk mencapai derajat ihsan. Ya. Ihsan dari sisi mahabbah atau ihsan dari sisi apa? Khasyah, takut. Ya, mahabbah maupun khasyah itu sama. Itu ihsan. Kenapa bisa mahabbah, kita cinta pada Allah Ta'ala? Karena kita seakan melihat Allah. Sehingga ibadah kita ini, ya, dipersembahkan kepada Allah sebaik mungkin. Karena dilandasi mahabbah, cinta. Kan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka dipersembahkan ibadah sebaik mungkin. Karena dilandasi mahabbah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Yang kedua, jika kamu tidak mampu, ya, maka sesungguhnya dia, yaitu Allah, melihatmu. Nah, ini khasyah, takut. Ya. Ini jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ta'ala alam. Yang lain? Ya. Ya. Ya, betul bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini, bahkan sampai di luar alam semesta, ya, termasuk ahlul jannah, ahlul nar, siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini wajib kita imani. Ya. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sanah. Rawahu Muslim. Ya. Sungguhnya Allah telah menulis, menetapkan
seluruh takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi seseorang itu rezekinya, matinya, jodohnya, ya, surga atau nerakanya itu sudah tertulis. Hanya saja ini rahasia tidak diketahui oleh kita. Yang ditanyakan, kenapa jin itu mencuri berita di langit? Ketika Allah berfirman, ya, menetapkan sesuatu, ya, kepada malaikat, maka malaikat tunduk dan menyampaikannya kepada malaikat yang di bawahnya dan seterusnya. Ya. Jadi Lauhul Mahfuz itu tidak bisa diketahui oleh siapapun termasuk para malaikat. Sampai Allah Ta'ala nanti yang memberitahukan. Jika Allah berfirman akan terjadi seperti ini, Allah berfirman kepada malaikat Jibril nanti menyampaikan malaikat di bawahnya seterusnya. Nah, jin ini nguping dari satu malaikat ke malaikat ini ketika menyampaikan, itu jin berusaha untuk mencuri informasi tersebut. Dan jin ini sama bawah terus itu. Yang atas nyampaikan ke bawah. Ya. Nah, kadang-kala ketika yang seperti ini menyampaikan ini kesambar, Mas. Sehingga ketika menyampaikan bawahnya sudah tidak pas lagi. Satu kebenaran tercampur dengan 99 kebohongan. 1:99. Maka kadang benar, kadang salah. Itu sejak apa? Sejak Nabi SAW diutus ada dari suhuban, harasan syadidah wa suhuban. Sehingga kadang-kadang ada dukun yang benar, padahal tidak benarnya sudah banyak. Tapi giliran pasnya ini yang viral gitu loh. Stop pokoknya itu. Ya. Mantep, padahal gagalnya banyak sekali. Yang viralnya ramainya pas mantepnya gitu. Ini jamaahnya dimulakan Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Ya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak, Lauhul Mahfuz itu lauh itu artinya lembaran tulisan. Mahfuz terjaga. Termasuk kapan terjadi hari kiamat, termasuk si fulan, si alan itu di surga, itu tertulis rapi semua. Jadi peristiwa dunia dan seterusnya nanti, ya itu sudah tertulis rapi. Hanya Allah yang mengetahui. Nah, ketika akan terjadi ini, karena Allah berfirman pada malaikat, ya, terjadi seperti ini. Nah, ketika Allah berfirman ini, kalau malaikat menyampaikan kepada malaikat yang seterusnya, ini kadang ada jin yang nguping seperti ini. Allah Ta'ala alam. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ta'ala alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.